Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Usatun dengan NIM 7030123017. Jadi, pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dengan judul Transfusi Darah dan Donor Organ dalam Tinjauan Ilmu Fikih. Seperti yang kita ketahui, bahwa transfusi darah dan donor organ adalah dua praktek medis yang memiliki relevansi dalam konteks Islam ataupun dalam fikih Islam, terutama dalam penentuan kehalalan dan keabsahan praktek tersebut menurut syariat-syariat yang ada dalam ilmu fikih. Nah, transfusi darah dan donor organ adalah bagian dari perkembangan medis yang modern, yang sering menimbulkan pertanyaan tentang status hukumnya dalam perspektif fikih Islam. Nah, dalam Islam, setiap tindakan medis harus selaras dengan maqasid al-syariah ataupun tujuan-tujuan syariat Islam itu sendiri. Nah, terutama dalam menjaga jiwa manusia atau hifz al-nafs. Nah, oleh sebab itu, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada namanya transfusi darah. Nah, transfusi darah adalah proses mentransferkan darah ataupun komponen lain dari suatu individu ke individu yang lain untuk tujuan medis itu sendiri, seperti untuk menyelamatkan nyawa, untuk mengobati anemia yang berat, untuk mengobati pendarahan yang hebat, ataupun untuk mengobati penyakit-penyakit kesehatan lainnya yang harus melakukan ataupun memerlukan pengobatan transfusi darah itu sendiri. Nah, selanjutnya ada tinjauan dalam ilmu fikih itu sendiri ataupun dalam fikih Islam. Nah, dalam ilmu fikih Islam ada yang namanya kaidah darurat yang atau biasa disebut dengan al-darurat tubih al-mahzurat ataupun keadaan darurat yang memperbolehkan hal ataupun sesuatu yang dilarang. Nah, dasar itulah yang menjadi landasan bahwa transfusi darah ini bisa dilakukan jika hal tersebut digunakan untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Hal tersebut selaras dengan salah satu firman Allah yang ada dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Yang mana artinya, barang siapa menyelamatkan satu jiwa, seolah-olah ia telah menyelamatkan seluruh manusia. Nah, dari ayat tersebut, menegaskan bahwa betapa besarnya nilai menjaga kehidupan manusia dalam Islam, di mana menyelamatkan satu jiwa didiagnostikkan ataupun dianalogikan sebagai menyelamatkan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Nah, yang mana dalam konteks transfusi darah tersebut, darah yang didonorkan dapat menyelamatkan pasien dalam kondisi kritis seperti pendarahan hebat. Nah, dengan mendonorkan darah, seseorang tidak hanya membantu menyelamatkan satu nyawa saja, tetapi juga menjalankan nilai kemanusiaan dan mendapatkan pahala sebagai bentuk amal yang dianjurkan dalam Islam. Di samping itu, Islam juga memiliki ketentuan-ketentuan syarat diperbolehkannya atau tidak diperbolehkannya transfusi darah atau donor darah tersebut. Nah, yang pertama itu adalah donor darah ataupun transfusi darah tersebut harus dilakukan secara sukarela, tidak boleh ada paksaan, baik dari pendonor ataupun dari penerima. Yang kedua, darah yang ditransfusikan tidak boleh membahayakan kedua belah pihak, baik dari pendonor dan juga penerima donor darah tersebut. Dan ada syarat yang ketiga itu tidak ada unsur jual beli, karena darah adalah bagian dari tubuh manusia yang tidak boleh sama sekali diperjualbelikan. Nah, jika ketiga ketentuan syarat tadi sudah dilaksanakan ataupun sudah sesuai, maka transfusi darah tersebut boleh dilakukan dalam perspektif Islam. Nah, yang kedua, ada yang namanya donor organ. Donor organ adalah pemberian salah satu organ tubuh seperti hati, ginjal, kornea, ataupun bagian tubuh lainnya dari suatu individu ke individu lain yang lebih membutuhkan. Dengan tujuan yang sama, yang pertama itu adalah untuk menyelamatkan nyawa seseorang ataupun untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang, baik semasa hidup maupun sesudah meninggal. Nah, yang di dalam ilmu fikih ada yang namanya tabarru ataupun prinsip kemanusiaan. Donasi organ dianggap sebagai bentuk amal jariah ataupun sedekah yang dapat memberikan manfaat besar bagi orang lain yang membutuhkan. Nah, hal ini selaras dengan firman Allah dalam salah satu Quran surat Al-Isra ayat 33 yang artinya, "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah seperti membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar." Nah, dalam ayat tersebut, Allah melarang keras pembunuhan jiwa tanpa alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat, sekaligus menunjukkan betapa pentingnya menjaga kehidupan manusia. Nah, dalam konteks donor organ, fikih Islam memandang sebagai perbuatan yang mulia jika hal tersebut bertujuan untuk menyelamatkan nyawa seseorang ataupun meningkatkan kualitas hidup seseorang selama syarat-syarat dalam Islam terpenuhi. Selanjutnya, ada ketentuan syarat ataupun ketentuan syariat dalam Islam yang dibagi menjadi dua, yaitu adalah bagi pendonor yang masih hidup dan pendonor yang telah meninggal. Yang pertama adalah pendonor semasa hidup. Ketentuan syariat yang pertama itu adalah donor
tidak boleh mengakibatkan kematian ataupun bahaya yang serius bagi si pendonor. Nah, yang kedua adalah organ yang didonorkan tidak boleh berupa alat vital yang menjadi sumber kehidupan bagi pendonor itu sendiri, seperti halnya bagian jantung. Nah, yang kedua adalah ketentuan syariat untuk pendonor setelah meninggal. Nah, yang pertama itu adalah harus ada izin eksplisit dari si pendonor semasa hidupnya ataupun ada persetujuan dari ahli waris pendonor itu sendiri. Nah, yang kedua itu adalah proses pengambilan organ harus dilakukan dengan cara menghormati martabat jenazah yang akan atau mau diambil organnya tersebut. Adapun kesimpulan dari transfusi darah dan donor organ dalam tinjauan ilmu fikih ini, transfusi darah dan donor organ pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam itu sendiri. Dalam situasi darurat, kemaslahatan individu yang membutuhkan menjadi pertimbangan utama, sesuai dengan prinsip Islam bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Mungkin hanya sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.